Engineering for better, to serve you better more. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sistem air panas pada bangunan tinggi. Sistem air panas ini merupakan salah satu bagian dari sistem sanitase, drainase, dan plumbing. Kalau kita lihat di diagram, terdiri dari ada air bersih, air kotor, dan air bekas, air hujan. Air panas itu merupakan salah satu bagian dari sistem air bersih, di mana pada beberapa bangunan memiliki peran yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Biasanya proyek-proyek seperti hotel, rumah sakit, dan juga apartemen memerlukan sistem air panas ini, sehingga kita sebagai arsitek penting untuk mengetahui bagaimana sistem air panas ini tentunya dari sudut pandang arsitektur. Di materi ini akan dibahas mengenai perhitungan kapasitas air panas, diagram sistem, serta contoh instalasinya seperti apa, sehingga kita sebagai arsitek akan punya concern terhadap sistem air panas ini, tentunya disesuaikan dengan fungsi dan grade bangunannya. Terkait dengan standar yang digunakan dalam materi ini mengacu ke SNI nomor 37065 tahun 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing. Sebelum kita masuk ke pembahasan instalasi air panasnya, tentunya kita harus mempelajari dulu terkait standar kebutuhan air panas. Ini tadi di SNI, tata cara perencanaan sistem plumbing. Jadi terkait kebutuhan air panas ini terdapat nilai-nilai atau angka berdasarkan fungsi bangunannya. Misalnya kebutuhan pemakaian air panas per liter per orang per hari tergantung dari fungsi bangunannya. Misalnya ada rumah tinggal 50 liter untuk menggunakan shower, terus apabila ada bathtub menggunakan 100 liter, terus juga rumah susun, hotel 110 liter, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing fungsi bangunan memiliki kebutuhan air panas yang berbeda. Definisi air panas di sini ialah diatur standarnya rata-rata 60 derajat Celcius. Nah, selain itu terdapat juga perhitungan terkait kapasitas, berapa kapasitas tangki air panas dalam sehari. Jadi terkait penyediaannya ini ada standarnya. Kita lihat di tabel yang kanan, misalnya rumah tinggal 1/5 dari kapasitas, rumah susun 1/5, rumah sakit 1/10. Jadi ini biasanya unsurnya adalah faktor keserempakan. Jadi misalnya kita membutuhkan air panas berapa liter, tapi dalam satu waktu biasanya keserempakannya tidak semuanya digunakan. Jadi bisa jadi hanya 1/5 atau 20% saja. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Bagaimana cara menghitung kebutuhan air panas? Contohnya pada proyek hotel, karena di hotel ini apalagi yang bintang 3 atau ke atas, memang air panas ini memang menjadi kewajiban ya, khususnya di area shower atau di bathtub dan bahkan di beberapa hotel di wastafel atau lavatory-nya juga dilengkapi dengan air panas. Jadi misalnya sebuah hotel memiliki 200 kamar tidur, maka kita asumsikan satu kamar itu 2 orang, maka jumlah tamunya ialah 200 kamar kali 2 orang, menghasilkan angka 400 orang tamu yang menginap di hotel tersebut dalam asumsinya kalau hotelnya ini penuh dalam satu hari. Nah, maka berapakah kebutuhan air panas per harinya? Maka tinggal dihitung saja, 400 orang dikali tadi standar di SNI-nya 110 liter per orang per hari, maka menghasilkan kebutuhan per harinya ialah 44.000 liter per hari.
Nah, selanjutnya berapakah kapasitas tangki air panas yang diperlukan? Nah, tadi karena ada faktor keserampangan tidak satu hari full digunakan air panasnya, maka ada standar 1/5 dari kebutuhan total per hari berdasarkan SNI yang tadi, sehingga 1/5 dari 44.000 liter adalah 8.800 liter atau 8,8 meter kubik. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa nanti dalam hotel 200 kamar tadi dengan asumsi tamunya 400 orang memerlukan water heater dengan kapasitas 8.800 liter. Jadi itu nanti pada perencanaannya harus disediakan area untuk menempatkan water heater ini. Nah, biasanya pada hotel umumnya digunakan sistem sentral di mana tangki air panasnya akan ditempatkan di atas atap atau di area-area tertentu yang terpusat. Tapi ada juga beberapa hotel yang menggunakan sistemnya split atau individual per unit kamar hotel. Tapi yang umum digunakan di hotel ialah yang terpusat atau sentral. Lanjut ke diagram sistem air panas. Pada sistem sentral itu seperti apa alur kinerjanya. Jadi kita lihat pertama, kalau kita berbicara air bersih berarti maka muncul sumber air bersih dari GWT atau groundwater tank, dipompakan melalui pipa riser ke roof tank. Nah, dari sini dari roof tank seperti biasa didistribusikan ke masing-masing saniter. Ini yang warna biru ini distribusi air bersih ke kloset, ke kamar hotelnya, ke shower dan lain sebagainya. Dan juga kalau ada kolam renang didistribusikan ke kolam renang atau bak pemandian air panas. Nah, pada saat memerlukan air panas, maka dari roof tank tersebut dialirkan ke water heater, tangki yang tadi misalnya 8.000 liter, dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai titik yang diperlukan. Tadi biasanya 60 derajat. Karena kalau 100 derajat itu air mendidih ya, jadi di sini dipanaskan sampai 60 derajat, lalu didistribusikan melalui pompa ke masing-masing kamar hotel atau saniter yang memerlukan air panas. Di sini digambar, diambil contoh lavatory atau wastafel, shower, dan bathtub, karena memang di hotel umumnya item-item ini yang memerlukan air panas. Begitupun ke kamar yang lain, misalnya yang tidak ada bathtub, berarti yang biasanya hanya ke shower dan wastafel saja. Selain itu, biasanya di hotel-hotel tertentu, apalagi yang fasilitasnya lengkap, ada juga biasanya bak pemandian air panas seperti jacuzzi atau onsen. Nah, ini biasanya memang didistribusikan juga air panas untuk menghangatkan air yang tadinya dingin. Jadi begitulah sistem air panas berjalan pada sebuah hotel, jadi cukup sederhana. Lanjut pada instalasinya, kira-kira dalam agak detailnya seperti apa instalasi air panas dengan sistem sentral tersebut. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah kamar mandi hotel, ada kloset, ada wastafel atau lavatory, ada shower, ada bathtub, maka distribusinya tentunya dari shaft plumbing masuk air bersih ke masing-masing item tersebut, pipa air bersih. Nah, untuk air panasnya karena sistemnya sentral, maka memiliki pipa yang terpisah sendiri, didistribusikan ke saniter-saniter yang memerlukan air panas. Perlu diketahui juga untuk pipanya itu biasanya pipanya tipenya PPR. PPR itu yang warna hijau, biasanya itu pipa yang memang bisa menyimpan panas atau tahan panas, dan biasanya lebih tebal, materialnya beda dengan pipa PVC biasa, itu tidak tahan panas. Jadi kalau ada sistem air panas maka pipanya biasanya pakai PPR. Kalau secara jadi nanti yang sudah dipanaskan itu berarti shower sama bathtub di gambar ini ya. Kalau secara denah maka kita bisa lihat dari shaft plumbing ada pipa distribusi air dingin didistribusikan atau air bersih ke masing-masing, ke kloset, ke wastafel dan ke shower. Nah, pipa air panas ini di shaft plumbing juga ada pipa distribusi air panas. Jadi misalnya tadi tangki air panasnya di atap, dari sini didistribusikan ke masing-masing saniter yang memerlukan suplai air panas. Jadi kalau di gambar ini air panasnya disuplai ke wastafel atau lavatory dan juga shower. Nah, yang harus diperhatikan jadi item-item ini nantinya akan ada mixer di saniternya atau di fittingnya, misalnya keran atau shower, di mana mixer tersebut yang akan memix atau mencampurkan antara air panas dan air dingin. Jadi penting bagi kita sebagai perencana arsitektur untuk menentukan saniter-saniter apa yang akan dipasang, karena ini sesuai dengan fungsinya. Misalnya hotel ya pastinya harus wastafel sama showernya pada umumnya harus bisa air panas dan air dingin, sehingga nanti mixernya di mix menjadi air yang keluar dari keran atau dari shower tersebut menjadi air hangat yang sesuai dengan
kebutuhan tamu itu sendiri. Jadi bisa diatur ya kehangatannya seperti apa, tinggal di switch ke kanan kiri atau diputar. Itu terkait air panas pada hotel yang umumnya menggunakan sistem sentral. Lanjut ke air panas pada apartemen. Terlebih dahulu kita hitung kebutuhannya, sama seperti hotel tadi ada angka-angka atau perhitungannya. Misalnya sebuah unit apartemen, jadi kalau ini individual ya di dalam unit apartemen, karena apartemen itu kan dimiliki masing-masing per unit, beda dengan hotel yang dikelola secara sentral atau ada manajemen yang mengelola atau melayani hotel tersebut. Nah, contohnya sebuah apartemen dengan kelas middle memiliki unit 2 bedroom atau 2 kamar tidur, maka diasumsikan jumlah penghuninya 4 orang, maka tinggal dihitung saja. Tadi standarnya SNI-nya untuk apartemen 50 liter per orang per hari, maka dikali 4, maka dihasilkan 200 liter per hari kebutuhan air panasnya. Sedangkan untuk kapasitas tangkinya berdasarkan standar tadi 1/5 dari kebutuhan per hari, sehingga 1/5 kali 200 adalah 40 liter. Oleh karena itu sudah dihasilkan kapasitas tangki air panas pada apartemen kelas middle dengan unit 2 kamar tidur dengan 4 orang itu ialah water heater yang 40 liter. Jadi nanti tinggal dicari di pasaran kira-kira water heater yang kapasitasnya 40 liter untuk apartemen tersebut. Nah, biasanya tergantung mereknya ya, ada yang 40, ada 20 liter, tinggal disesuaikan dengan di pasaran. Terus kalau misalnya apartemen yang kelasnya luxury itu kita anggap yang kelasnya menengah ke atas atau cukup mewah, misalnya dia memiliki bathtub, maka perhitungannya berbeda dengan jumlah penghuni yang sama-sama 4 orang, namun kebutuhan air panasnya per harinya ialah 100 liter, karena tadi biasanya ada bathtub tadi, itu yang membedakan antara apartemen menengah dengan apartemen yang kelas menengah ke atas. Jadi tergantung apartemennya seperti apa. Maka kapasitas tangki air panasnya pun sama, perhitungannya 1/5 dari kapasitas per hari menghasilkan tangki air panas kebutuhannya ialah 80 liter. Jadi kalau kita lihat perbandingannya antara apartemen yang kelas menengah atau middle dengan yang luxury itu kapasitas tangki air panasnya berbeda, karena biasanya itu tadi ada bathtub. Nah, terkait sistemnya atau tipe water heaternya dipilih biasanya sistemnya split atau individual, karena masing-masing apartemen punya sistem atau dikelola oleh sendiri, ada meteran air sendiri, listrik sendiri, maka water heaternya pun ditempatkan di dalam unit apartemen, biasanya di atas plafon kamar mandi atau di area-area yang kosong, tergantung seberapa besar water heaternya. Kalau kita lihat secara instalasinya sekilas saja, jadi kalau misalnya ini sebuah penampang apartemen, ada kamar mandi, ada area kitchen, maka seperti biasa ada distribusi air bersih dari shaft, ada meterannya karena ini apartemen ya, dikelola oleh masing-masing atau dimiliki oleh individual. Nah, untuk air panasnya pun karena individual atau split, maka dia dari meteran itu air bersih supply masuk ke water heater, air dipanaskan dulu, baru didistribusikan ke masing-masing saniter yang memerlukan air panas atau air hangat, yaitu shower dan bathtub pada gambar ini. Kalau secara contoh denah apartemen yang sederhana, maka mirip dengan hotel tadi, cuma bedanya di sini ada meteran karena apartemen, terus didistribusikan air bersih ke masing-masing saniter. Nah, yang air panasnya ialah dari meteran masuk ke water heater, dipanaskan, lalu langsung distribusikan ke saniter yang dimaksud. Jadi kebetulan di apartemen biasanya wastafel atau lavatory itu tidak disuplai dengan air panas, hanya air dingin saja. Jadi biasanya yang ada air panas di apartemen adalah hanya shower dan bathtub saja. Jadi tergantung juga, kalau siapa tahu apartemen atau tempat tinggalnya itu pengennya wastafel atau lavatory yang ada air panas, ya bebas itu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mengingatkan juga yang penting bagi kita arsitek salah satunya ialah menentukan saniter tadi. Jadi harus dipastikan bahwa pemilihan showernya atau wastafel atau apapun harus bisa ada fitur mixer air panas dan air dingin. Biasanya di kerannya itu ada lambang titik merah dan titik biru. Jadi merah untuk indikator air panas, biru untuk indikator air dingin. Kita lanjut pada perhitungan kebutuhan air panas yang lain. Jadi ada alternatif lain dalam menghitung air panas berdasarkan SNI tadi, di mana bisa dengan cara perhitungan jumlah orang seperti perhitungan sebelumnya, bisa juga dengan menghitung berdasarkan tipe atau instalasi saniternya. Jadi kalau kita lihat di gambar, ada beberapa standar pemakaian. Jadi misalnya kita lihat bak cuci tangan atau wastafel standarnya 7,5 untuk pribadi, 7,5 liter, terus bathtub 100 liter. Nah, ini berdasarkan saniternya.
Dan di sini pun ada faktor keserentakan sehingga untuk rumah pribadi atau rusun kantor dicadangkan 30% dari kebutuhan per hari. Jadi ini benar-benar dihitung berdasarkan fitur saniter apa yang ada di dalam unit atau di dalam ruangan tersebut. Kita langsung masuk ke contoh perhitungannya saja. Misalnya sebuah apartemen, bagaimana cara menghitung air panasnya berdasarkan fitur-fitur saniternya. Misalnya apartemen luxury 3 bedroom memiliki 2 kamar mandi, biasanya 1 kamar mandi pada kamar tidur utama, 1 kamar mandi untuk umum. Nah, pada apartemen tersebut terdapat kamar mandi A yang isinya ada 1 bathtub, 1 shower, 1 lavatory atau wastafel. Sementara kamar mandi B untuk kamar mandi anak biasanya 1 shower dan 1 lavatory. Jadi dihitung berdasarkan saniter. Maka kita tinggal hitung berdasarkan standar SRI tadi. Contohnya di kamar mandi A ada 1 bathtub, maka dia membutuhkan air panas 100 liter, shower 50 liter kali 1 shower, lavatory 7,5 liter, sehingga di kamar mandi A memerlukan kebutuhan air panasnya 157,5 liter. Sementara di kamar mandi yang B, yang kamar mandi satunya hanya ada shower dan lavatory saja, dihitung showernya 50 liter, lavatorynya 7,5 liter, maka dibutuhkan air panas 57,5 liter. Nah, sehingga total kebutuhan air panas pada apartemen berdasarkan saniter ini ialah 157 tambah 57,5 menjadi 215 liter. Nah, jadi ini pendekatannya biasanya lebih akurat, maka angkanya pun berbeda dengan tadi yang asumsi dengan jumlah orang. Selanjutnya, berapakah kapasitas air panasnya? Jadi di sini dihitung berdasarkan 30% dari kebutuhan per hari, maka dihasilkanlah 30% dari 215 liter, sehingga kebutuhan air panas per harinya adalah tangki air panasnya 64,5 liter. Nah, untuk kebutuhannya 64,5 liter ini, maka disarankan dinaikin ke atas ke 70 atau 80 liter, tapi intinya adalah disesuaikan dengan tangki air panas yang ada di pasaran. Karena kalau untuk apartemen ini beda dengan hotel. Kalau sistem sentral biasanya pesan tangki yang sekian ribu liter, tapi kalau apartemen itu karena individual biasanya beli berdasarkan merek dan kapasitasnya sudah ada di merek tersebut. Pilihannya misalnya ada 20, ada 80, nanti kita asumsikan saja untuk project ini 80 liter. Terus sistemnya atau penempatannya ialah split atau individual dengan 1 water heater untuk supply 2 kamar mandi sekaligus. Jadi kalau contoh sebelumnya 1 water heater untuk 1 kamar mandi, sementara ini 1 water heater untuk beberapa kamar mandi. Jadi tergantung tadi kebutuhan saniternya seperti apa. Nah, biasanya penempatannya ditaruh di si water heaternya di atas plafon kamar mandi. Jadi umumnya digunakan di apartemen atau rumah-rumah mewah lah, sistem seperti ini. Kalau contoh instalasinya secara sederhana, jadi misalnya ini sebuah apartemen dengan 2 kamar mandi, maka dari meteran shaft plumbing, air bersih supply ke masing-masing saniter, terus supply ke kamar mandi satunya. Nah, dari situ dimasukin ke pipa air bersih masuk ke water heater yang 80 liter tadi, misalnya dipanaskan, airnya baru didistribusikan ke masing-masing saniter. Jadi tadi dimasukkan ke wastafel, ke bathtub, terus ke kamar mandi yang satunya itu ke shower dan lavatory atau wastafel saja. Jadi ini yang umum digunakan di apartemen yang kelasnya menengah ke atas atau rumah-rumah mewah. Jadi kurang lebih seperti ini ilustrasi gambarannya. Seperti biasa mengingatkan juga untuk pemilihan saniter harus mixernya bisa air panas dan air dingin. Terakhir kesimpulannya, bagaimana kita sebagai arsitek terkait perencanaan sistem air panas ini. Yang pasti kita harus mengetahui sistem air panas yang ditentukan pada proyek tersebut. Misalnya apakah kita memilih sistem sentral atau split. Biasanya menyesuaikan dengan fungsi bangunan. Hotel umumnya sentral, rumah sakit juga sentral, mirip dengan hotel. Tapi kalau apartemen biasanya umumnya pakai sistem split atau individual per masing-masing unit. Selanjutnya kita juga harus mengetahui kapasitas tangki air panas. Tadi perkiraan saja berapa kapasitasnya, sehingga kita bisa menyediakan areanya untuk tangki air panas, khususnya untuk tadi yang sentral karena ukurannya relatif besar. Sementara yang split itu di apartemen biasanya ditaruh di atas plafon aja gitu. Ini juga tadi tergantung fungsi dan kelas bangunannya seperti apa. Terus tadi penempatan tangki air panas ya sudah disebutkan, disediakan bisa di atap untuk sentral dan untuk split di plafon. Terus yang terakhir, perencanaan dan pemilihan saniter. Jadi ini yang sangat penting untuk kita sebagai arsitek. Jadi dalam merencanakan kamar mandi atau air basah atau area basah,
maka harus jelas showernya tipenya apa, bathtubnya apa, lavatorynya apa, dan harus dipastikan bahwa di dalam saniter tersebut ada fitur-fitur untuk mixer air panas dengan air dingin, sehingga akan sinkron dengan kebutuhan dari misalnya tadi apartemen atau hotel tersebut. Jadi itulah materi mengenai air panas. Mudah-mudahan bermanfaat.